sulit karena rekahan itu seperti apa ya, pada saat dia akan mencari zona paling lemah. Nah, sehingga dia pada saat ada rekahan mungkin kemudian dia lewat situ, kemudian bahkan akan menyebabkan rekahan itu menjadi lebih lebar lagi gitu, karena kan mencari yang lemah terus gitu. Nah, itu yang terjadi di Lapindo. Nah, di geotermal kemungkinan itu kecil sekali karena tadi tekanan geotermal kita itu jauh lebih rendah daripada hidrostatik. Artinya bahwa pada saat sumur kita itu kita masukin air, ya gantian dia yang masuk ke dalam reservoir, bukan fluida reservoir yang keluar ke permukaan. Nah, ini juga berakibat kepada anggapan masyarakat karena tadi ada hubungannya dengan brine reservoir. Ini brine ini di dalam cat juga saya tekankan bahwa disebut brine ini karena memang fluida ini bukan air tanah. Fluida reservoir ini adalah fluida yang umurnya udah sangat tua gitu. Jadi bukan yang baru. Nah, masyarakat suka salah pengertian bahwa seolah-olah brine ini adalah yang kita ambil itu mengurangi air tanah. Air tanah dijaga jangan sampai masuk ke dalam reservoir karena tadi tekanannya rendah. Kalau air tanah itu masuk ke dalam sumur, jadi mematikan sumur kita. Jadi justru karena kita menghindari air tanah itu tercampur dengan fluida reservoir, sehingga di dalam sumur itu berlapis-lapis kita semen, casing berkali-kali untuk memastikan bahwa geotermal itu tidak tercampur oleh air tanah. Sehingga anggapan bahwa kalau geotermal kita usahakan kemudian air tanah kita berkurang, enggak. Karena kita jaga tidak boleh terjadi air tanah masuk ke dalam reservoir kita karena akan menurunkan kualitas, bahkan sumur kita nggak nyala gitu. Jadi kalaupun misalkan namanya juga cara engineering kejadian misalkan yang nggak terduga, misalkan ada lubang misalkan, itu selalu diusahakan segera dilakukan penutupan yaitu dengan melakukan workover. Baik. Yang harus dilakukan enggak sumur itu nggak bisa dipakai. Mungkin itu sama satu kebetulan yang tambahan mengenai tadi ada pertanyaan mengenai ini Pak turbin. Jadi turbin geotermal itu memang pertanyaannya Pak siapa tadi itu memang sangat tergantung sama fluida, kualitas dari fluidanya, sehingga setiap turbin geotermal di lapangan yang berbeda itu selalu desain berbeda. Karena harus disesuaikan dengan kondisi kualitas daripada fluida, termasuk misalkan ada kandungan gas tertentu, itu akan didesain supaya tahan terhadap gas tertentu tersebut. Nanti itu nggak bisa diaplikasikan di lapangan lain. Jadi lapangan lain harus didesain sendiri lagi. Makanya geotermal itu kalau pesen turbin lama. Karena harus disesuaikan dengan kondisi dari fluida yang akan masuk ke dalam turbin itu. Nggak bisa beli katakan langsung ada, nggak ada. Mulai kapasitas dan kualitas itu selalu berbeda setiap lapangan. Itu yang bisa saya tambahkan. Ya, baik Pak Ali, luar biasa tambahannya. Ya. Ini bisa melengkapi keterangan dari Pak Sdana. Monggo Pak Sdana, dilanjut slide ketiga. Ya, baik. Ya, yang ketiga itu di sini sudah mulai mengkarakterisasi. Nah, jadi kita akan mencoba menjelaskan ya bagaimana masing-masing komponen tadi dapat memberikan informasi kepada kita untuk mendapatkan data tersebut. Nah, di sini kita akan yang visionnya reservoir itu kita kaitkan semua itu dengan yang kita analisis tadi, ya. Kenapa muncul reservoir temperatur dengan yang diukur seperti apa? Semua itu mendapatkan input dari analisa tadi. Juga non-condensable gas juga. Ini semua ini bisa mengkarakterisasi apa yang ada di yang kita inginkan dari sumber panas bumi tadi. Nah, saya mungkin terlewat satu tadi. Saya mungkin ada perlunya masalah thermal tadi ini. Juga ada yang secara khusus dibahas, ini ada kaitannya dengan reaksi radioaktif atau isotop. Jadi nanti dalam pengukuran itu juga ada yang namanya suatu reaksi, karena ini kan cukup lama di dalam magma ini, mungkin jutaan tahun ya mungkin dalam itu ya. Jadi ada suatu perubahan-perubahan dari unsur-unsur tertentu.
di mana sebagai karbon misalkan. Karbon itu setelah mengalami peluruhan, kalau bahasa Indonesia, decay peluruhan, itu menjadi, misalnya karbon 14. Dia akan menjadi cenderung ke karbon 13 supaya lebih stabil. Itu setiap tahap itu pun ada sesuatu yang dihasilkan. Nah, itulah mempengaruhi juga ke dalam reservoir maupun perjalanan yang dilalui oleh liquida tadi. Nah, di sini ada beberapa. Jadi nggak semuanya nggak seluruh elemen, tapi biasanya harus elemen yang cukup stabil sehingga kita bisa men-trace ke belakang. Ada juga dikatakan ada unsur-unsur tanah jarang. Mungkin tanah jarang itu kalau di dalam susunan berkala kimia ya, ada lantanida, aktinida. Itu juga bisa digunakan untuk men-trace bagaimana kaitannya antara reaksi-reaksi peluruhan yang terjadi di dalam reservoir itu sendiri dan apa yang akan didapatkan dari atas setelah kita sampling ke atas. Ini agak sedikit sukar sebab tanah jarang itu artinya dia komposisinya sangat sedikit, tidak seperti berlimpah kayak sodium, garam dan sebagainya. Untuk ini analisisnya juga kalau bisa menggunakan trace analysis. Artinya, hitungannya harus lebih detail sekali. Karena dengan cara hitungan, apalagi persen ya, mungkin nggak dapat persen itu. Mungkin ppm, jangan-jangan ppb juga. Nah, disinilah yang kita kalau melacak dari keberadaannya suatu reaksi seperti nuklir ya, tapi di dalam bumi ini mengalami suatu perubahan, itu pun sama nanti bisa dijadikan indikator nanti kepada source-nya atau panas bumi itu sendiri. Oleh karena itu, maka melacaknya itu untuk mengukurnya panas bumi tadi, reservoir panas bumi tadi, jadi bukan hanya dengan cara yang kimia tadi analisa biasa, juga kita bisa mengacu kepada yang senyawa-senyawa isotop-isotop dari suatu unsur. Nah, mungkin kalau isotop mungkin masih familiar ya, jadi kalau isotop itu, kalau karbon misalkan, ada karbon 12, ada karbon 13, karbon 14. Kalau karbon 12 itu stabil. Kenapa stabil? Karena nomornya kan 6. 6, 12. Berarti elektronnya 6, protonnya 6, kemudian neutronnya 6. Nah, kalau neutron 6 tuh dia udah nggak perlu tambah, nggak perlu keluar lagi. Jadi katakan karbon 12 itu dikatakan karbon stabil. Nah, dulunya itu tidak seperti itu, diciptakan tuh bermacam-macam isotop. Contohnya, karbon tuh 13, ada karbon 14, karbon 12. Itu seiring waktu dia akan meluruh. Nah, itu juga untuk men-trace juga. Dan ada hubungan setiap peluruhan juga ada energi yang dikeluarkan. Nah, itu ada setiap tahapannya. Nah, karena kita biasanya di sini kita tidak men-trace seluruh unsur ya. Mungkin apa saja. Nanti bisa misalkan oksigen 18, oksigen 17, dan sebagainya. Dalam teknis nanti ada tabel tersendiri. Jadi kita sebagai engineer tidak terlalu susah-susah ya. Oh, kalau ini rasio oksigen 18 terhadap 16 gini-gini, kira-kira ini implikasinya. Jadi itu sangat dengan mudah, nggak perlu diturunkan pakai rumus, karena itu akan diberikan gambaran dari masing-masing komponen kontribusi kepada panas bumi ini, dia ada suatu hitungan tersendiri dan ada tabel-tabelnya, itu akan kita lihat. Nah, oleh karena itu, jadi sudah memahami sekarang bahwa kenapa dan bagaimana itu panas bumi di dalam dihubungkan dengan apa yang nampak keluar itu sudah tersambungkan dengan penggunaan ilmu geokimia. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari secara umum bahwa tadi mengenai unsur-unsur isotop tadi sebenarnya itu kepada fisika, tapi orang awam atau orang umum di pembicaraan di geothermal itu dimasukkan ke dalam kelompok geokimia karena ada unsur-unsur tadi. Sebenarnya di sini tidak ada reaksi kimia, tapi orang umum di geothermal mengelompokkannya itu ke aspek geokimia. Padahal geokimia itu adalah sesuatu yang ada reaksi-reaksi kimia gitu. Sedangkan dia kan bukan reaksi kimia. Lepasnya neutron, masuknya positron dan sebagainya itu sebenarnya di fisika nuklir sebenarnya. Tapi itu kami rangkumkan bisa juga karena ada implikasi dari perubahan tadi terhadap yang kita ukur saat ini. Kira-kira itu mengenai apa?
istilah-istilah yang akan dijelaskan juga bagaimana perubahan suatu isotop dari dahulunya sampai sekarang dilihat dari rasio antara isotop dari masing-masing unsur yang kita trace. Mungkin kalau Bapak-Bapak sekalian saya berikan gambaran mungkin lebih memudahkan sedikit. Mungkin diketahui ada daun. Daun itu kan bernapas dengan menyerap CO2 ya Bapak Ibu. Kemudian ada air dari akar, fotosintesis jadi karbohidrat dan oksigen. Nah, ketika masuknya karbon ke dalam sistem itu, ada karbon 14-nya, ada karbon 13-nya, ada karbon 12-nya di dalam CO2 tadi. Kemudian setelah masuk ke dalam sistem tumbuhan, kemudian tumbuhan itu mati. Nah, kalau sudah mati, berarti yang ada adalah peluruhan. Jadi karbon 14 mau arah ke 13, ke 12. Semua ingin akibat peluruhan tadi, perubahan dari C14 ke C12 tadi, masing-masing punya waktu paruhnya untuk berubah setengahnya sekian juta tahun atau ribu tahun atau dan sebagainya. Itu ada rumus-rumusnya. Nah ini juga sama. Nanti jangan, oh ya kalau misalkan oksigen 18, kok ada oksigen 16 misalkan. Nah berapa rasionya? Nah itulah kira-kira gambarannya di alam tadi dari rasio aslinya akan berkurang sampai saat ini sudah berapa yang tersimpan atau yang masih eksis itu dijadikan sebagai acuan hitungan di mana rasio tersebut dapat digambarkan atau dapat dipetakan ke dalam tadi mengenai reserve temperatur dan pengukurannya itu. Kira-kira barangkali itu yang saya jelaskan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Pak Bin. Baik, Pak Sujana. Teman-teman, ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut satu slide lagi. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Belum ada. Oke. Pak, Pak, ya. Pak Win. Dari siapa nih? Emil, Pak. Oh, Pak Emil. Ya, monggo Mas Emil. Kembali saya tertarik ke Mas Ibrahim, Pak. Untuk ada nggak cara secara kimikal untuk mengurangi dampak brine silika di dalam brine itu terhadap pengurangan dimensi pipa? Dan jika sudah terjadi silika itu gimana ngatasinya, Pak? Baik. Baik, Pak. Ini mungkin di dalam di perminyakan ya juga ya. Itu kan sebenarnya ya memang di reservoir tadi ya naik semua gitu baik minyak, air dan sebagainya. Memang silika ini terus terang aja ya memang kalau pada suhu tertentu memang dia ini akan otomatis. Tetapi kalau dijaga kondisinya atau lingkungannya atau asam misalkan. Nah, kalau di lingkungan asam ada masalah lagi terhadap dinding pipa karena akan korosi juga kan Pak ya. Kalau dibiarkan akan mandek atau atau menghambat atau memperkecil lubang pipa tadi itu sendiri. Nah sekarang di dalam corrosion inhibitor tadi memang karena kalau suhu kan memang sudah nggak mungkin suhunya tinggi sekali kan di pipa ini sudah di bawahnya sudah diatur sedemikian. Nah terpaksalah kalau silika yang ikut naik ke atas berarti kita harus membersih atau menguranginya. Nah, caranya kalau di ini kan asidasi. Kalau orang-orang Islam bersih mengadakan, oh iya supaya nggak mampet ini dikasih. Nah, memang ya kalau jenis pipanya memang tahan terhadap asid itu nggak apa-apa. Kita boleh. Tapi nanti kalau misalkan ke atas itu kan beberapa peralatan nggak hanya pipa aja. Nanti efeknya ke turbin itu sendiri. Nah, ini bedanya dengan orang-orang di perminyakan bahwa kalau perminyakan udahlah kita maintain aja ini nanti naik ke atas. Nah, sedangkan di dalam geothermal itu kan tidak ada hidrokarbon. Dalam arti tidak ada minyak gitu ya. Nah, minyak itu kan salah satu untuk menghambat karatan atau korosi juga. Nah, tidak bisa serta-merta kita menggunakan cara perminyakan untuk membersihkan atau mereduce. Memang suhu itulah. Nah, suhu. Kalau silika sebagai kalsium silikat itu lain sendiri. Kita bisa main di di KSP-nya ya secara kimia. Tapi kalau silika sebagai kristal sebagai quartz atau SiO2, nah itu memang sampai saat ini secara kimia kita bicara kimia tadi tidak bicara mengenai environment-nya itu
hanya dikatakan mungkin ya, ini pendapat saya secara kimia, memang menggunakan cara-cara yang seperti perminyakan tidak sesuai untuk geothermal ini. Oleh karena itu, dalam memaintain temperatur itu di temperatur berapa sehingga silika itu memang masih tidak mengkristal, tidak mengendap sebagai kerak gitu ya, atau sebagai scale di dalam dinding pipa. Nah, tapi kalau misalkan saya belum tahu juga di geothermal ini apakah yang digunakan pipa sumur geothermal ini mild steel biasa atau jenis tertentu, saya belum punya informasi detail mengenai itu. Mungkin di antara yang yang pengalaman mungkin bisa menambahkan penjelasan. Saya silakan Pak, diserahkan ke publik. Biasanya kalau untuk pipa geothermal kita pakai pipa karbon steel biasa, Pak. Oh, oke, baik. Karbon steel ya Pak. Ya, karbon steel kalau saya bilang tadi, kita bukan tidak bisa menggunakan cara lain, bisa memflash. Ya. Tapi memang akhirnya mau nggak mau di walkover, disogro menggunakan itu. Tapi ada cara yang baru sekarang. Mungkin saya maaf ini agak menyimpang sedikit. Nah, dengan cara plasma itu mungkin sangat memungkinkan untuk menerobos, membuang kerak-kerak silika, menjadikan jadi plasma, otomatis akan bersih. Jadi kayak rutin flashing menggunakan plasma dan sangat cepat dan aman karena kita sendiri sudah dicoba ya alat tersebut untuk milling dan untuk membersihkan kerak-kerak yang terdapat di dalam pipa tersebut. Itu mungkin namanya ada plasma ya, plasma drilling. Tapi di sini bukan untuk ngedrill, tapi untuk removing, scale removal menggunakan plasma. Plasma itu semua yang sumbat-sumbat tadi akan lenyap menjadi plasma, artinya bersih. Tapi nanti akan muncul lagi dan muncul lagi dan muncul lagi. Mungkin itulah belum saya hitung seberapa cepat dia pembentukan kerak atau scale di dinding pipa bagian dalam. Nah itu harus maintain sumur. Kalau saya sarankan ya selama ini ya mungkin yang lebih memungkinkan dibandingkan cara asid yang biasa diperminyakan, ini adalah dengan plasma. Mungkin itu barangkali informasi saja, Pak. Baik, saya minta tolong Pak Ali dan Pak Priyo untuk memberi sharing juga. Ya, baik Pak Win. Jadi ini mungkin saya jelaskan dulu, bukan kepada masalah silikannya. Jadi suaranya itu suara putus-putus. Silika ini di dalam Ya ini kayaknya bandwidth-nya ini. Ya saya ganti ke channel HP. Oke. Biar soalnya lebih kenceng pakai. Ya. tempat saya juga putus-putus suara. Wah, Depok. Saya pindah sebentar. Ini apa? Ini memang menarik nih karena yang ditanyakan Mas Emil tadi itu menarik, itu problem yang selalu terjadi ya. Iya. Pak. Sudah jelas sekarang? Ya, jelas Pak. Silakan Pak. Ya, oke. Jadi begini Pak, jadi kan kita punya masalah silika gitu ya, tapi kan setiap reservoir itu berbeda-beda. Nah, jadi kita melakukan desain itu kan setelah mendapatkan data sumur eksplorasi, bahkan beberapa sumur deliniasi, kemudian kita lakukan studi kelayakan baik teknis, kemudian keuangan, juga ESIA, lingkungan. Nah, dari situ sebenarnya kajian teknis itu bareng dengan kajian reservoir, di kajian keuangan. Kajian teknis ini termasuk di dalamnya adalah berdasarkan data-data yang ada itu pemilihan teknologi yang akan kita gunakan. Nah, misalkan gini,
kita punya, misalkan kita di suatu prospek yang silikanya tinggi. Nah, jadi pada saat silikanya tinggi, kita dari geokemis itu kita punya kira-kira pada temperatur berapa sebenarnya silika ini akan terendapkan. Nah, dari kondisi tersebut kita aplikasikan di dalam desain. Misalkan kita harus main pada tekanan tinggi. Nah, kalau pada tekanan tinggi, maka silika nggak akan terjadi. Nah, dengan tekanan tinggi itu, kemudian kita hitung. Karena apa? Mulai dari produksi sumur kita turun, kemudian pipa kita harus lebih tebal, kemudian juga nanti masuk ke dalam turbin, efisiensi turbin saya menjadi seperti apa, kebutuhan sumurnya nanti menjadi berapa, karena produksi sumur itu menjadi berkurang. Kita total semua secara keekonomian kira-kira itu seperti apa. Kemudian kita pilih kasus yang berbeda, misalkan biarkan scaling silika terjadi. Supaya nggak terjadi berarti kita harus tambahkan yang namanya inhibitor tadi yang Pak Sutiano sebutkan. Kita misalkan pakai acid. Nah, acid yang berarti kan kita main misalkan di tekanan lebih rendah, tapi kita membutuhkan acid, volumenya berapa setiap harinya misalkan setiap tahun, pipanya tapi menjadi lebih tipis misalkan, kita semua hitung semua, mana yang kira-kira lebih ekonomis. Jadi visibility itu dihitung berdasarkan apakah secara teknis dan keuangan ini yang paling visible. Jadi semuanya kita akan memiliki opsi untuk memilih mana yang kira-kira teknologi. Misalkan kita mau pakai binary cycle misalkan, atau combine cycle, atau flash system biasa, itu kan harga, biaya, semuanya berbeda-beda. Ujung-ujungnya adalah pada keekonomian dalam jangka panjang. Jadi kita mainnya pada saat memilih teknologi yang kita pakai pada saat desain. Kira-kira begitu. Baik. Oke, Mas Emil sudah punya bayangan, Mas Emil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, mantap, mantap. Ini nggak apa-apa kita diskusikan karena memang cukup menarik ya. Nah, hanya karena memang terbatas waktu, nanti apabila ada kepinginan diskusi lebih jauh, silakan nanti di grup. Ini kan akan dibuat grup. Nah, nanti bisa